Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda. Jumpa kembali bersama saya, Hamis Wakil di Respon Populer. Tentunya bersama saya, pemuda awam ngomong kocan. Teman-teman, pada kesempatan hari ini, saya tidak sendiri. Saya tidak sendiri sebagaimana biasanya, di mana saya sendiri lalu memberikan pendapat awam saya. Nah, hari ini saya bersama seorang praktisi dan juga dengan akademisi. Beliau Bang Ruswan Latukonsina. Nah, beliau adalah akademisi, teman-teman. Beliau hari ini tengah melangsungkan studinya, dokter Bang ya, spesifik hukum pidana di Universitas Trisakti. Luar biasa, hebat. Jadi jelas, teman-teman, perbincangan kita pada kesempatan hari ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, apalagi pembahasan yang mau ingin kita bahas pada kesempatan hari ini itu menyangkut soal karya beliau, yang dimana ini murni merupakan bagian daripada hasil ilmiah yang dimana itu didapati melalui proses panjang penelitian. Nah, jadi teman-teman, case ini adalah menyangkut soal masalah illegal fishing. Ini adalah merupakan bagian daripada pokok pembahasan kita dari aspek kebijakan hukum pidana. Bang Ruswan, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Aktivitasnya baik dan lancar Bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi ini dilangsungkan secara bersamaan Bang ya, aktivitasnya ya? Kuliah dan juga dengan praktisi ya. Sebagai seorang lawyer ya? Iya, betul. Oke, ini teman-teman jika mau ingin juga membutuhkan jasa hukum ya? Boleh. Nice. Jadi Bang Ruswan, kebetulan beliau ini berkediaman di wilayah Jakarta gitu. Nice. Jadi yang barangkali ya, jika ada yang kemudian berdekatan tempat tinggal dengan beliau mungkin yang masih di sekitaran Jakarta atau barangkali di luar daripada Jakarta bisa nanti ada pelayanan gitu ya Bang ya. Intinya tugas pokok dari seorang advokat itu adalah memberikan jasa bantuan hukum kepada siapa saja ya, anak bangsa ya. Begitu kata undang-undangnya gitu. Undang-undang advokat ya. Undang-undang advokat. Bang, ini menyangkut soal masalah illegal fishing. Ini satu case yang dimana kurang begitu kita ketahui. Sebagaimana tindak pidana lainnya, katakanlah adalah pencurian, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain itu yang sering didapati di wilayah, di dataran kehidupan kita gitu. Nah, illegal fishing ini adalah soal menyangkut satu kejahatan yang dimana ini berkaitan dengan perampokan atau ya barangkali saya sebutkan seperti itu. Suatu proses perbuatan yang melawan hukum di hak kekayaan kita di laut ya gitu. Nah, Abang dalam proses untuk menyelesaikan studi magisternya, Abang mengambil satu judul soal masalah illegal fishing dari aspek kebijakan hukum pidana. Nah, di awal perbincangan kita ini, saya mau ingin menanya terlebih dahulu, Bang. Biar barangkali, karena saya baru juga sebetulnya mengetahui soal masalah hal ini, Bang. Soal masalah kejahatan-kejahatan yang tengah dilangsungkan di sana itu betul. Itu kita ketahui juga gitu. Tapi soal masalah illegal fishing ini yang banyak jenisnya gitu ya. Ada yang bisa melakukannya dengan berbagai. Tapi nanti Abang lebih spesifiknya gitulah. Karena memang Abang mendapatkannya dan Abang ya melalui proses ilmiah tadi. Jadi ya barangkali kita bisa mendengarkan hal ini, Bang. Jadi apa sebetulnya dari illegal fishing ini, Bang? Itu seperti apa perbuatan melawan hukum ini? Pertama, kita harus mengetahui dulu ya. Kalau kita melihat secara pengertiannya ya. Illegal fishing itu kan dia merupakan suatu perbuatan penangkapan ikan secara melawan hukum. Dan macam-macam illegal fishing itu kan ya variatif ya. Secara modus operandinya ada dinamakan dengan bomb fishing. Yaitu penangkapan ikan secara ini menggunakan pemboman ya. Alat peledak gitu ya. Peledak. Bomb fishing tadi bomb fishing namanya. Terus cyanide fishing. Nah, itu ada zat kimia yang memang bisa mematikan dan menghancurkan ini biota laut kita. Nah, terus fishing ground. Ada zona-zona yang memang diharuskan untuk melakukan eksploitasi, tapi mereka melakukannya di situ. Nah, terus penangkapan ikan, terus pengangkutan ikan, izin usahanya itu tidak memiliki surat izin.
Namun apabila memiliki juga, itu ada pemalsuan dokumen dan lain sebagainya. Nah ini kita kemudian menjadi konsen sebagaimana apa yang saat ini dikampanyekan oleh Pemda Provinsi Maluku dan juga teman-teman aktivis, ya kan, terkait apa lumbung ikan nasional itu, bahwa Maluku ya harus dijadikan sebagai daerah penghasil ikan lah terbesar di Indonesia kan, yang dinamakan dengan lumbung ikan nasional itu. Tapi kita harus mengetahui bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2009 itu tentang wilayah pengelolaan perikanan, itu kan ada dibagi menjadi 6 zona ya. 6 zona ya? Ya, 6 zona. Maluku termasuk dalam zona, ya, zona 3 namanya. Oh, zona 3. Nah, zona 3 itu kan di dalamnya ada 9 provinsi. Nah, 9 provinsi itu sebagian Maluku Utara, terus Sulawesi, NTB, NTT, Papua, dan termasuk Maluku itu sendiri, Maluku. Nah, di dalam zona ini, Maluku itu memiliki kekayaan perikanan, potensi perikanan itu yang sungguh melimpah, sungguh luar biasa, sehingga dia masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan itu. Kita melihat bahwa Maluku itu secara khusus itu memiliki potensi perikanan itu berkisar kalau bisa dinilaikan itu per tahunnya itu Maluku dia bisa menghasilkan 117 triliun per tahun. Wow, ya. 117 triliun per tahun. Per tahun. Itu dari jenis ikan? Iya, dari jenis ikan, dan itu merupakan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kemudian ini kan untuk memenuhi pangsa pasar. Pangsa pasar di pasar internasional itu mereka butuhkan itu kan ya di angka 100% lah ya. Indonesia baru 3,5 miliar. Kalau permintaan pasar kan 150 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia secara keseluruhan, secara umum itu baru 3,5 miliar dolar Amerika. Sangat kecil. Sehingga ini menjadi potensi, bisa potensi menghancurkan dan juga potensi melemahkan, menguntungkan kan begitu. Bisa saja menjadi trigger dan motivasi kepada para pelaku penangkapan ikan itu untuk melakukan penangkapan secara melawan hukum seperti itu. Ini yang menjadi trigger melatar belakangi kita melakukan penelitian lanjutan, ya kan, sebagai bahan-bahan untuk bisa diproyeksikan ke depan oleh pemerintah daerah. Baik Bang, ini secara empirik, Abang menjumpai bentuk modus seperti apakah yang paling sering digunakan oleh para penangkap ini gitu? Apakah tadi misalnya bom phishing ataukah kemudian apa misalnya? Iya, kalau kita melihat dari data empiriknya secara kualitatif dan kuantitatif, ya kan, bom phishing maupun cyanide phishing itu tidak sering terekspos karena dilakukan oleh orang-orang nelayan tradisional kita kan, gitu. Tapi ya memang sering sampai putusan ingkrah pada putusan pengadilan negeri, contohnya PN Ambon dan sebagainya, itu pada fishing ground, terus perizinan. Perizinan penangkapan ikan tidak memiliki izin, terus tidak memiliki izin pengangkutan, dan juga tidak memiliki surat izin lah, SIUP, SIKPI dan SIPI itu ya. Nah, di situ sampai putusan ingkrah, sampai putusannya dan amar putusannya itu tidak memberikan efek jerah kepastian hukum kepada para pelaku illegal fishing. Dan kedua, itu kalau kita lihat dari penerapan sanksinya, itu tidak serta-merta memberikan efek jerah kepada korporasinya, intelektual dadernya. Ya itu harus, karena untuk mempersiapkan Maluku menuju lumbung ikan nasional, kita harus mempersiapkan itu semua variabelnya kan, variabel mulai dari regulasi, budayanya, substansi hukumnya, dan struktur dari hukum itu sendiri. Ya, baik.
Ini spesifik Bang, Iya. soal menyangkut soal apa namanya kebijakan hukum atau ya kebijakan hukum dari aspek produk hukum nih misal Bang. Iya. Hukum kita, undang-undang katakanlah, Abang melihatnya, apakah kemudian di sana terjadi kekosongan hukumkah, ataukah kemudian ada tetapi kurang begitu dimaksimalkan, sehingga kemudian praktek-praktek illegal fishing ini selalu ada dan masih ada dan mencemari laut kita misalnya, sehingga kemudian banyak kekayaan kita yang kemudian berada dalam dasar laut Maluku itu kemudian hancur begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak-pihak ini misalnya. Iya. Nah, Abang melihatnya gimana nih dari aspek ini? Iya, kalau kita melihat dari aspek hukumnya, kita harus berangkat dari yang dinamakan dengan kebijakan hukum. Kebijakan hukum. Ya. Oke. Kebijakan hukum ini kan dia meliputi semua, mulai dari budayanya, terus dari substansi hukumnya, Oke. terus juga dari struktur dalam hal ini penegak hukum. Budaya kita ini kan budaya hukum adat ya. Hukum adat. Oke. Bagaimana kita bisa komparasikan, dipadukan, untuk bagaimana kita bisa menghasilkan satu norma hukum yang bisa mengakomodir masyarakat hukum adat, dan juga hari ini kita mengenal dengan yang sampai saat ini RUU Kepulauan ya. RUU Kepulauan. Nah, itu ada perpaduan lah di antara budaya hukum itu untuk membentuk kan budaya itu kan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Nah, dijadikan sebagai suatu norma supaya melahirkan efektivitas dari hukum itu sendiri. Dan juga ini struktur hukumnya. Struktur hukumnya ini kan kita harus ada wawasan, terus penegak hukumnya juga harus berintegritas. Oke. Terus fasilitas penegakan hukumnya juga harus memadai. Betul. Nah, di situ kan kita melihat bahwa kebijakan hukum ini kan ya kita harus mengkaji secara komprehensif, mulai dari budayanya, substansinya, struktur dari hukum itu sendiri. Nah, kalau kita melihat kekosongan hukum di antara kebijakan hukum itu, ya pasti ada kelemahannya lah, ada celah-celahnya yang memang sampai saat ini. Kenapa sih penanggulangan illegal fishing itu tidak efektif? Betul. Karena itu kurang adanya perpaduan antara budayanya. Budaya kita ini kan budaya hukum peninggalan kolonial Belanda. Nah, kalau kita dipaksakan dengan hukum tradisional, ya pasti ada benturannya di bawah, ya kan? Sehingga dari budaya itu kan menghasilkan suatu substansi hukum. Nah, substansi hukum ini kan itu diambil dari kebiasaan atau hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, sehingga apa yang memang ditegakkan oleh para penegak hukum, ya itu pasti ada benturannya. Karena itu tidak ada harmonisasi lah di antara budaya-budaya itu. Tapi itu secara sanksi hukum, apakah Abang itu melihat hukum kita itu kurang begitu memberikan sanksi secara tegas pada illegal fishing ini, sehingga kemudian halal tradisi illegal fishing ini kemudian masih terjadi ini gitu. Apakah kemudian sanksi hukum kita kurang begitu tegas sehingga kemudian tidak ada efek jera di sana atau gimana nih Bang? Iya. Jadi untuk melahirkan suatu yang dinamakan dengan tujuan hukum itu kan ada 3 tuh. Oke. Yang pertama keadilan, kepastian dan kemanfaatan kan. Betul. Nah, jadi di sini kan kita harus melihat 3 unsur ini harus berjalan seirama. Tidak bisa satu di antara 3 itu ya cuma 2 atau 1 untuk melahirkan tujuan hukum itu kan. Jadi kepastian ini kan kita lihat kurang adanya kepastian hukum dalam regulasi yang memang sampai saat ini diadakan kan begitu. Yang pertama tidak ada sanksi terhadap korporasinya, itu jarang loh. Dan juga tidak ada sanksi yang memang lebih spesifik, sanksi paling tinggi, menengah dan paling rendah seperti itu. Sehingga ini para penegak hukum, contohnya hakim dalam pengadilan ya, mereka melihat dari ini perkembangan pembuktian dalam persidangan saja. Tidak ada spesifik bahwa ini tindak pidana ini contohnya bom fishing dan lain sebagainya kan. Ya itu harus dengan sanksinya yang memang secara spesifik sehingga ada kepastian hukum di dalamnya. Seperti itu. Jadi Abang nilai ini masih lemah gitu ya? Iya, lemah. Itu baik secara undang-undang yang lebih tinggi ya. Sampai sekarang kita hampir 78 tahun kemerdekaan loh, tapi masih gitu ya?
Iya. pengawasan kita ke laut itu Jadi, dalam konteks spesifikasi soal masalah kekayaan alam kita yang berada pada dasar laut Maluku, ikan katakanlah. Ya, ini yang kemudian menjadi apa yang dinamakan dengan dinamika pembangunan hukum ya. Nah, bahwa hukum itu kan dia terus berkembang. Oke. Nah, di tengah perkembangan budaya hukum di tengah masyarakat, dia harus terus berinovasi untuk melahirkan tujuannya tadi, Betul. keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu. Nah, sehingga dibalikan kepada konteks illegal fishing, yaitu harus ada perpaduan budaya hukum, substansi dan struktur dari hukum itu sendiri. Ya. Nah, sehingga melahirkan yang dinamakan dengan efektivitas hukum. Oke. Nah, jadi memang ada kelemahan secara regulasi kebijakan hukum itu kan, ya bukan saja mengenai undang-undangnya saja, tapi dari budayanya, Ya. dari substansinya dan penegak hukumnya itu sendiri. Baik. Saya kira untuk soal masalah ini kita cukupkan dulu, Bang, dan kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Kita break sejenak, kita akan lanjutkan pada sesi kedua yang spesifik menyangkut soal masalah kelemahan yang terjadi dalam kelemahan dan pengawasan yang kita anggap sebagai bentuk kelemahan yang terjadi di daerah itu sendiri gitu ya. Kita akan bicara di sesi kedua. Terima kasih teman-teman.